Saya lihat Amin Rais selalu berteriak menggunakan people power yang mau menggulingkan Jokowi gitu ya. Dan itu zaman dulu waktu dia menggulingkan menggulingkan Gus Dur itu dengan cara yang seperti sekarang dia melakukan ulang. Tetapi sayangnya zaman dulu itu kan beda sama zaman sekarang. Amin Rais. Harusnya kamu tuh orangnya pintar ya, tapi kamu memang sedikit stupid dan bodoh sekali. Karena apa? Zaman dulu itu belum ada smartphone, belum ada digital, belum ada telepon apa segala macam. Jadi orang gampang terprovokasi dengan opini yang dibangun media. Apa yang disiarkan di televisi, diberitakan oleh orang-orang itu, orang-orang penguasa, itu langsung dipercaya sama masyarakat. Tapi sekarang masyarakat sudah pintar. Masyarakat sudah melihat sendiri hasil kinerjanya Jokowi. Nah, tapi ya namanya juga orang tua ya, pasti dia kan masih melakukan hal-hal kuno seperti zaman dulu ya. Cara dia menggulingkan Gus Dur itu kan seperti ini, seperti saat ini. Hanya bedanya dia teriak-teriak. Zaman dulu kan dia tidak melakukan tidak teriak-teriak people power ya. Dia hanya melakukan opini bahwa ini Gus Dur ini adalah ada masalah begini-begini. Tapi sampai sekarang, sampai Gus Dur sudah tiada, dan sampai Gus Dur sendiri menantang Amin Rais ketika Amin Rais jadi ketua MPR, Amin Rais sendiri tidak bisa menangkap Gus Dur. Dan Gus Dur tidak sampai dia meninggal tidak pernah diadili. Karena apa? Amin Rais ini sebenarnya penipu publik dari dulu, tapi kok masih dipercaya sama orang-orang yang dekat sama dia. Ini saya heran, masih mau terprovokasi gitu. Contoh saja, Gus Dur sampai meninggal, sampai Gus Dur itu menantang Amin Rais, yang Gus Dur digulingkan dengan membangun opini bahwa Gus Dur uh, ada ada korupsi atau apa segala, salah menggunakan dana atau apa segala macam. Tapi sampai Gus Dur meninggal tidak ada satupun kasus yang dikenakan Gus Dur. Malah Gus Dur dikenang sebagai bapak yang presiden yang paling jujur dan paling baik dan paling toleran. Orang-orang seperti Amin Rais ini seharusnya tidak diberikan lagi panggung untuk melakukan politik, karena mereka ini adalah otak-otak yang busuk, hanya mau memprovokasi dan memprovokasi. Kalau mereka tidak senang orang lain, misalnya presidennya ini, dia memprovokasi masyarakat untuk membenci sesama-sama. Jadi dia mengajak orang untuk jatuh ke dalam dosa yang sama seperti yang Amin Rais lakukan. Dan sayangnya ada juga orang-orang seperti Egy Sujana yang begitu bijaksana kalau ngomong agama ya. Pintarnya si Egy itu memutarbalikkan kata. Dirinya pintar, tapi sayangnya dia tuh menempatkan diri di tempat yang salah. Coba dia tuh mempro kepada pemerintah, mungkin Egy ini bisa menjadi orang yang sangat penting di negara ini, saya rasa. Tapi sayangnya dia orang yang oposisi sekali. Dan oposisi sih boleh, tapi oposisi yang begitu oposisi yang ikut jalur oposisi. Jangan membangun opini kebohongan publik gitu loh. Jokowi ini sangat baik memimpin negara ini, dan dia tidak pernah merugikan apapun. Dia membangun bangsa ini dengan begitu baik, dan dia mengambil hak-hak bangsa ini seperti Freeport 51%, dan nikel dia berhentikan untuk ekspor ke luar negeri secara mentah. Dan dia juga mencoba membangun kepercayaan bangsa luar untuk bangsa ini, terhadap bangsa Indonesia. Sampai sekarang ini Eropa sendiri ketar-ketir terhadap Indonesia, dan Indonesia termasuk negara yang paling kuat dalam menghadapi pandemi ya. Coba bayangkan kalau misalnya ketika pandemi negara ini dipimpin orang lain, kalau bukan Jokowi,
orang yang tidak sebijak Jokowi, saya rasa negara ini sudah hancur ekonominya. Tetapi masih ada saja orang-orang yang membenci Jokowi. Bolehlah kalian membenci Jokowi, tapi jangan membangun opini yang uh, sepertinya tidak ada gunanya kalian melakukan hal itu, gitu. Melakukan people power, apa people power mana? Coba kalian people power yang mana? Coba mana manusia-manusia yang kalian melakukan itu? Mana coba? Saya nantang kalian. Saya mau lihat kalian di mana people power kalian. Di mana orang-orang yang kalian bilang kuat-kuat itu? Mana orang-orangnya? Amin Rais, Egy Sujana sama yang lain-lain tuh. Yang bilang ketua dibaptis apa? Sudah ini jadi ketua apa segala macam. Coba mana? Kalian tuh hanya bisa ngoceh aja, tapi ketika ditangkap sakit dan meninggal. Ada yang stroke, sakit. Harusnya kalian itu sudah tobatlah. Lihat kebersihan bangsa ini. Bangsa ini begitu kuat ketika dipimpin Jokowi. Coba zamannya SBY, lihat nih, bangsa itu begitu hancur. Di daerah saya sendiri yang bangun TPI, tempat penitipan ikan, sampai sekarang hasilnya dermaganya begitu tinggi, kapalnya kecil-kecil. Jadi dermaga itu begitu lama dibangun, selama 8 tahun apa 10 tahun sekitar 20 tahun dibangun, tapi hasilnya tidak ada, kan tidak bisa digunakan. Tempat penitipan ikan di Tulandala itu, coba, itu yang kecil zamannya SBY itu. Banyak proyek-proyek yang mangkrak, bahkan tidak diselesaikan. Jadi harusnya kalian tuh mau people power ketika SBY mimpin. Kok sekarang bangsa semakin baik, semakin lihat kinerjanya, bangsa ini semakin punya identitas yang tinggi. Lihat di perbatasan-perbatasan, Jokowi membangun bangsa ini kantor-kantor perbatasan begitu bagus sekali, supaya bangsa itu punya identitas dan punya nama bahwa Indonesia memang sudah begitu hebat. Tetapi kalian masih sakit hati. Kalian tuh harusnya kalau mau melakukan people power ya pada saat di zamannya SBY, karena memang pada saat itu di zamannya SBY banyak proyeknya mangkrak dan banyak korupsi di sana. Padahal mereka waktu putaran kedua mereka bilang tidak untuk korupsi katanya. Jadi memang kalian ini saya rasa kalian adalah otak-otak dangkal semua, saya bilang. Kalau kalian pintar mungkin tidak seperti ini, ya bolehlah beroposisi, tapi beroposisi sesuai fakta dan nyata. Misalnya ada kekurangan yang belum dijanjikan digenapi yang belum dipenuhi janjinya Jokowi, ya itu pantas, itu saya pro. Misalnya ada kekurangan ya boleh. Tapi ini kalian hanya bilang teriak people power, katanya Jokowi merugikan bangsa. Mana rugi? Mana? Coba tunjukin. Bangsa ini ruginya di mana coba? Sudah bilang Jokowi PKI, turunan PKI, ijazahnya palsu, nggak ada satu pun yang terbukti. Kalau Jokowi ini ijazahnya palsu, saya mau bilangnya, seluruh rakyat Indonesia termasuk Anda juga goblok. Kenapa kalian tidak menghadang dia ketika dia mau calon? Kenapa kalian tidak menghadang dia ketika dia mau calon jadi gubernur di Jakarta? Setelah dia sudah jadi presiden, baru kalian bilang dia ijazahnya palsu. Berarti kalian aja goblok. Seseorang kalau ijazahnya palsu tuh ketika dia mau daftar jadi gubernur, jadi ini pasti sudah ketahuan. Masa sih nggak ada orang pintar di KPU sana? Orang-orang KPU tuh orang-orang pintar semua. Kok masa sudah jadi baru kalian bilang ini ijazahnya palsu? Ini sekarang tidak terbukti kan? Pindah lagi ke people power. People power masalah apa coba?
Masalahnya Jokowi itu apa sama kalian?